Iya. Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel teman Hera. Saya Hera. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman ke teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya yang saya pikir punya cerita menarik ya dalam kehidupan mereka, supaya kita sama-sama bisa ambil hal positif dari teman-teman saya ini. Dan yang datang hari ini namanya Fitri. Hai Fit. Hai. Fitri ini teman baik saya dari SMA sampai sekarang ya. Kita masih main bareng gitu ya. Terus hari ini dengan Fitri kita nggak bahas soal bisnis, nggak bahas soal karir juga. Kita mau deep talk, oke? Eh, kita mau bicara dari hati ke hati tentang apa? Fitri ini sudah menikah selama 21 tahun, ya. Tahun ini 21 ya. Ya, Mm-mm. Dan pernikahannya adalah pernikahan beda agama. Fitri ini Katolik, suaminya Muslim, ya. Punya dua anak laki-laki remaja, ya. Yang akan Fitri sharing hari ini adalah bagaimana Fitri membesarkan anak-anak sampai di usia sekarang ini. Bagaimana menjalankan, mendidik soal toleransi ketika orang tuanya beribadah dengan cara yang berbeda, gitu ya. Jadi saya harap teman-teman berpikiran terbuka aja ya, kita nggak bahas pro kontranya, karena kenyataannya memang hal seperti ini terjadi di lingkungan kita, lingkungan saya juga gitu ya, dan teman saya yang nikah beda agama bukan cuman Fitri, ada lagi yang lain, bahkan keluarga juga ada gitu ya. Kita ambil positifnya, cara mereka mendidik anak-anak mereka supaya menjadi anak-anak yang baik, walaupun orang tuanya punya latar belakang keyakinan yang berbeda, gitu ya. Oke, Fit, ketemu suami di mana? di tempat kerja di Mhm. Bali. Waktu itu gue kerja di Bali tahun 2000 lah. Terus, eee, akhirnya memutuskan pacaran gitu? Enggak. Gue nggak pacaran. Waktu gue di Bali tuh gue punya Oke, pacar. Udah heeh. punya pacar. Punya pacar di Bali Eh, juga? Enggak, pacarnya di Jakarta. Ya, lu kenal Oh, orangnya. Salah satu teman kita juga. oke oke. Terus, karena satu dan lain hal putus, ya gue sama bapaknya anak-anak ini cuman temen biasa lah, temen satu geng lah, kita suka ngubyung-ngubyung bareng, Oh, ada satu kelompok lah kita. heeh, Lalu, gua pulang ke Jakarta, heeh, gue kerja di Jakarta tapi kami masih kontak. oke. Lu pindah kerja gitu? Iya, pindah kerja, Udah gue nggak di pindah sana heeh, lagi? karena memang Oke, gue pikir gue orang Jakarta, gue mau hidup gue di Jakarta, heeh gue balik lagi ke Jakarta. heeh, Terus masih kontak, tiba-tiba dia mau ngajakin serius, gue bilang, "Serius apa?" Gitu kan ya. mhm. Karena setahu gue juga dia juga punya pacar, gue waktu itu udah nggak. Oh, Terus dia bilang, "Udah putus lah ya," gitu. "Oh ya udah," gue bilang, heeh, "cuma kan nggak mau serius gimana, gue nggak nyari pacar, gue nyari suami." Ya kan gue lu tahu, gue orangnya suka asal ngomong gitu mhm. kan. Terus dia bilang, "Ya udah nggak apa-apa," gitu kan. Terus gue bilang, "Ya udah minta aja ke bokap gue. Kalau bokap gue Oh, kasih, gue ayo, kalau enggak ya enggak." Secara gue tahu dong bokap gue kan Katolik banget gitu mhm. dan sejarah gua nggak pernah gue punya pacar nggak Katolik, Ya pacar gue Katolik, selalu Katolik gitu loh. oke, Nah tiba-tiba ya memang seperti bisa ditebak, nggak heeh, dikasih lah sama bokap gue karena bokap gue nggak pernah lihat nih iya. orang gitu loh, "Ini Oh iya, siapa nih cowok?" Gitu loh. tiba-tiba minta Iya lu gitu ya? gitu loh, kenal Heeh kagak heeh, gitu kan ya. Lihat orang ini juga nggak pernah, tiba-tiba mau ngawinin anak gue, "Siapa heeh, elu?" Gitu, Islam heeh. pula gitu kan. Tapi nekat juga ya dia, dateng ya dia ke rumah? Itu nggak pas bokap gue lagi di Solo dia samperin. Oh, Itu, eee, ya memang sebetulnya semua tidak terduga aja, sebetulnya semua mhm, itu tidak terencana aja mhm. gitu. Terus ya udah, karena ada satu dan lain hal yang membuat gue ada berbeda pendapat sama bokap gue, akhirnya ya gue jabanin aja dan menikahlah kami gitu. Oh gitu, apa yang membuat lo berani Eee, nekat gitu, Fit? gini, karena Cinta? no, Heeh, nah jadi? karena pandangan itu gue punya prinsip hidup ya gitu Heeh, loh, bokap gue kan mikir harus Katolik, why? heeh. Orang tua zaman dulu kan pasti ngomongnya bibit, bebet, bobot tanpa menjelaskan apa sih bibit, apa sih bebet, apa sih bobot. Pokoknya Mmm, harus seagama, harus sesuku, mhm, harus ini, harus begitu, gitu kan. mhm mhm. Why-nya dia nggak jelasin, pokoknya harus gitu loh. Oh, Jadi gue ngerasa gue nggak menangkap esensinya di situ gitu loh. Ada oh, ada ada perdebatan antara gue dan bokap gue sehingga gue ingin membuktikan bahwa enggak.
nggak seperti itu harusnya gitu loh. Dan Oh. akhirnya gue mencoba mungkin mungkin bisa dibilang, kayak proyek idealisme gua gitu loh, bahwa bahwa nggak segitu juga kali gitu loh, nggak semua itu Mhm. seperti yang bokap gua bilang. Gua hanya Mmm. pengen membuktikan sebetulnya awalnya. Mmm, jadi basic lu cuman, "Oke, gua kenal dia udah lama, orangnya baik." Itu aja kali ya? Baik, gua melihat Ah, bahwa dia baik gitu loh. oh, Dia baik, oke. jadi gua pikir bisa diajak kerja sama gitu ya. Mungkin karena kita teman awalnya juga dia cukup fanatik dengan agamanya, Mhm, ya karena temennya kita suka diskusi, sementara gua sendiri mungkin dari kecil sebetulnya udah jadi pertanyaan sama gua bahwa, agama apa sih yang bener gitu ya. Setiap orang mengklaim agamanya paling benar gitu loh. Masa sih nggak ada yang paling benar? Atau semuanya nggak benar atau apa nih gitu loh. mhm, Itu selalu gue bawa dalam doa, karena gue basic-nya Katolik ya gue berdoa dengan cara mhm, Katolik, gue tanya lah, sampai suatu mhm, ketika gue mengalami perjalanan rohani gue secara pribadi, mhm, yang membuat gue akhirnya, meyakini mhm, bahwa bahwa memang Tuhan itu memanggil umatnya dengan berbagai cara. Tuhan itu tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi, yang terbaik buat gue belum tentu terbaik buat lu, yang iya, terbaik buat lu iya, belum tentu terbaik buat gue. iya, Sama, Tuhan juga memikirkan, Tuhan mungkin, buat si Fitri sebagai Katolik itu yang terbaik mungkin. Buat si Ivan menjadi seorang muslim adalah yang terbaik. As simple as that lah kalau gue mikirnya ya. Jadi itu adalah mmm, hal yang nggak bisa dipaksakan. betul, Iman itu adalah hubungan yang pribadi antara iya, kita dengan Tuhan kita yang tidak bisa siapapun intervensi. mmm, Kita nggak pernah, berhadapan langsung dengan Tuhan. mhm, Agama yang kita anut adalah agama turunan iya, yang menurut heeh, gue sorry, hanya berdasarkan katanya katanya katanya. Lu cuma dikasih tahu gini, kata si A, si B, si C. Manusia juga sama kita. Itulah yang membuat mhm, gue akhirnya, sering diskusi sama dia sebagai teman, bahwa gue bilang, iman itu adalah sesuatu yang pribadi yang which is lu musti bangun dengan Tuhan sendiri, tanpa intervensi orang lain. Biarkan Tuhan yang membimbing kita sendiri. Kita mmm, nggak usah mengambil peran Tuhan. Kan ada mhm, orang yang mungkin buat gue kayak apa ya, berusaha meyakinkan dan lain mhm, sebagainya. mhm, Nggak usah playing God lah gitu loh. mhm, mhm, Kalau Tuhan mau gue jadi budak, gue jadi budak. mhm, mhm, Yang penting kan kita membuka diri. Tuhan, iya. yang terbaik buat gue apa? Dan yang nggak kalah penting adalah norma ya, kita pegang Yes, norma. hanya Iya, iya, iya. prinsip gue sepanjang kita nggak mengganggu orang, gitu, kita nggak jahatin orang itu udah cukup. Iya, Gitu loh. Masalah kita mau bagaimana beribadah, mhm, ya itu kan kenyamanan kita. Sama kayak gue nih, gue suka Tosca mhm, misalnya. mhm. Terus lu misalnya suka warna Gue lain. sukanya baby doll. Nah, nggak harus bahwa gue bilang jelek tuh, lu pakai kayak gitu enggak Heeh, gitu. Itu iya, kan iya, hanya iya, masalah iya, selera iya. bukan berarti jelek by. Kenyamanan, betul, Nah, heeh, bayangkan misalnya di dunia ini warna cuma Tosca semua. heeh, Apa nggak mengerikan gitu kan? Makanya kan di dunia ini warna berbagai macam, iya, iya, jutaan iya, jutaan, ini ya, gradasi warna gitu ya. mhm, mhm, Dan semua itu indah, kan itu mhm, hanya masalah kita nyaman di mana aja, bukan berarti jelek toh gitu. mhm, Sama seperti gua di Katolik, mungkin gua nyaman, bapaknya mhm, anak-anak sampai sekarang menjadi muslim, masih, sholat, heeh, sesekali mengaji, mhm, ya it's okay gitu. Jadi mmm, dari mhm, dari latar belakang itu gue pikir nggak masalah sih beda, mhm, sepanjang kita punya value yang sama kalau menurut gue, iya, gitu. iya, Kan gue iya, belajar dari pengalaman nyokap bokap gue, temen gue sekeliling bahwa menurut gue sepanjang value-nya sama itu bisa berjalan, mhm. gitu. Jadi gue boleh bilang bahwa awalnya ini ditentang oleh keluarga lo ya? Bokap terutama. Iya, Kalau nyokap gue karena background-nya sendiri keluarganya juga, campur baik suku, mhm, agama, dan lain sebagainya, mhm, sehingga dia tidak terlalu mhm. ambil pusing ya, selama baik, selama anak gue happy, it's okay, nyokap gue begitu. Lalu berapa lama akhirnya bokap bisa menerima Cepat sekali. Mungkin bokap gue tahu ya, tahu gue bahwa kalau gue udah punya mau, mhm, dan itu gue anggap benar, mhm, gue akan terabas apapun itu. Nah, gue mmm, tipikalnya begitu dan mhm, mungkin dia tidak melihat sesuatu yang negatif dalam artian secara general negatif ya, bukan hal mhm. buruk gitu, cuman Suami masalah yang baik, bapak yang baik, heeh, dia gitu lihat ya, itu ya? dia sebelum menikah pun dia sudah akhirnya menyetujui. Oh gitu. Dia dengan kekerasan hati gue, Puji dengan segala Tuhan lah. argumen Mhm, gue, akhirnya, dia cuma minta tanggal nikahnya bulan nikahnya harus heeh. di bulan Mei.
Oh gitu. Cuma sesimpel itu, nggak mau buat gua Heeh. setiap hari adalah hari baik, Iya mau bulan iya apa iya. aja oke, Heeh. mau tanggal apa aja oke. Jadi cuma itu doang syarat dia adalah Mmm, menikah wah, di bulan Mei. bulan Mei. Oke, gua Oh, ikutin oke gitu. oke. Dari keluarga suami sendiri gimana nerima lo? Eh, gua Apalnya? mungkin tipikal, punya prinsip sendiri ya, gua orangnya keras, bokap gua juga. Jadi waktu itu, gua tidak mempermasalahkan agama apapun. Ini bukan masalah agama, tapi lebih pada masalah prinsip hidup gua. Oke. Gitu loh, value yang gue anut, Mhm gitu. Jadi, gue menjelaskan sama mereka kenapa gue begini, kenapa gue begitu, mhm. kalau bisa terima ayo, kalau tidak bisa terima sudah, gue tidak mau memaksakan Mmm. dari awal gitu. Jadi Mhm monggo mhm. kalau keluarga tidak bisa terima, ya mending nggak usah sama sekali. Jadi gue menjelaskan Oh. prinsip gue, Heeh value gue, gitu heeh. loh. Jadi lepas dari agama apapun gitu, gue mau berdoa dengan cara apapun, mau menikah dengan cara apapun, itu tidak masalah buat gue. Tapi ada prinsip-prinsip pribadi gue yang gue, eee, mungkin bertentangan dengan prinsip gue nggak bisa, gitu. Jadi, gue bisa kalau begini, kalau enggak, ya gue nggak bisa. Itu Mmm. bertentangan dengan prinsip pribadi gue, gitu. Mhm Jadi bukan mhm. masalah agamanya. Mmm. Itu hubungannya sama nilai-nilai yang gue anut Mhm itu aja. mhm. Setelah berjalan pernikahan, pernah nggak ada masalah Enggak, yang soal agama ya? soal agama? Enggak ada. Soal simpel aja misalnya, lu pengen gereja pagi gitu, dia, "Aduh sore aja kali, kan ada undangan dulu nih," gini, yang kayak gitu, dan Gue itu nggak membuat lo masalah kesal? karena gue mikirnya gini, kita bisa menemukan Tuhan di mana saja, tidak harus di gereja, menurut Mmm, gue. Dan, mhm, soal anak memang sejak awal memang soal agama ini sebetulnya sebelum nikah sudah dibicarakan. mmm, Sudah bicarakan. Soal anak, eee, apa pilihannya dia, perkembangan iman dia, kita berdua harus mendampingi. Mendampingi ya, gitu loh. mhm, Kalau, gue nggak mau anak gue tumbuh, dengan hanya dengan didikan nyokap gue, hanya dengan tidak. Gue heeh, mau anak gue tumbuh dengan didikan kedua orang tuanya lengkap, iya, kayak gitu. Itu kesepakatan gue dengan, mhm, Ivan, dan dia menyetujui. Jadi kalaupun ke gereja ya Ivan nemenin, gitu loh. Dan gue nemenin sendiri tuh sampai mana? ikut misa. Oh itu bisa? Ikut Oke, misa. Karena mungkin, tapi pasif aja duduk gitu ya? duduk ya, dia Mhm, duduk aja. Karena kan kalau kita di gereja kan siapapun bisa masuk tanpa, ketahuan dia siapa gitu ya. mhm, Nggak ada kostum khusus, nggak ada tata cara yang khusus, duduk aja kan ya. mhm, Jadi dia menyetujui, ya udah. Dan tapi gue sendiri juga tidak memaksakan anak gue hanya boleh Katolik, nggak boleh kenal yang tidak. iya, Gue tidak mau nih kayak yang tadi gue bilang soal value ya, gue mhm, sama bokap gue kan agama sama. Gue mhm, anak bokap gue dididik oleh dia ya, mhm, tapi gue punya value yang berbeda. Makanya saat mmm, gue mendidik anak gue tidak mau dengan cara bokap gue. Gue mhm, mau, anak gue itu memilih, karena memang sesuai dengan hati dia. iya, Memilih di mhm, antara yang semua yang banyak dia tahu. heeh, Gue nggak mau dia memilih karena pertama, karena dia taunya cuma Katolik. iya, Dia takut sama gue. mmm, Gue nggak mau begitu. Kebetulan rumah gue di Bali kan juga depan gue pura ya, gitu. oh, Jadi, sesekali pasti mereka ada upacara. Itu mhm, adalah hal yang biasa anak gue juga lihat. Dari mmm, kecil anak-anak gue punya sajadah. mhm, Jadi kalau bokapnya, pulang kantor gitu ya, heeh, sholat maghrib, mereka gelar sajadah semua. Iya, oh Ivan ikut, bilang heeh, "Anak-anak gini nggak apa-apa, biarkan aja," gue bilang, mhm, "biarkan mengalir aja." Saat waktunya ke gereja, gue ajak ke gereja, heeh, terus, saat bapaknya sholat mau ikutan, mereka sholat diajarin ini. Ya karena prinsip gue itu tadi, bahwa gue serahin semua sama Tuhan, yang mhm, terbaik buat anak gue. Pesan gue cuma satu sama anak gue, apapun agama yang kamu pilih, mhm, jangan bego, jangan bego. bego Segala maksudnya? maksudnya jangan, apa ya, jangan punya pandangan yang konyol lah, gitu. Maksudnya jadi sebel sama orang, jadi benci, terus menghakimi, itu gue nggak mau, Iya, gitu loh. Karena, itu kan jalan orang ya, perjalanan rohani orang lu nggak bisa hakimin, mhm, gitu loh. mhm, Sama seperti orang misalnya ngomongin gue, "Lu hamil harusnya begini, nggak bisa loh, kita mhm, sama-sama perempuan aja mhm, kehamilan aja berbeda kok, mhm, gitu loh. Jadi kita nggak bisa menghakimi sesuatu yang berhubungan dengan rasa pribadi seseorang, itu kan kita nggak bisa mhm. hakimi. Tapi itu memang yang terjadi sama, gue juga ya, Fit, ya. Mhm, Ya lo tahu ya, bokap gue Muslim, nyokap gue mhm, Kristen gitu ya. Jadi ketika di media gitu terjadi ada konflik sara gitu mhm, ya, agama gitu ya, mungkin gue nggak bisa, apa ya, jadi membenci gitu mhm, loh. mhm. Karena apa?
Karena dalam diri gue tuh ada bokap gue, ada kakak gue, adik gue yang muslim gitu. Mhm. Jadi kalau gue disuruh benci, karena ada suatu konflik ke sana kok rasanya nggak bisa ya? Mmm, Mungkin itu kan yang terjadi sama iya, anak lu juga ya? Kita ambil positifnya sih begitu ya teman-teman ya. Jadi mhm, kita tuh mungkin orang yang nggak kena gitu dengan ada isu-isu begitu. Karena dalam diri kita tuh anaknya Fitri, dalam dirinya ada ayahnya juga yang muslim juga gitu. Saya juga dulu gitu. Tapi kapan Fit anak lu memutuskan untuk aku mau Katolik, atau aku mau Islam? kalau yang gede, Heeh. kalau nggak salah justru masih TK atau kelas 1 SD. Jadi, Oh gitu. eee, memang, gue kan bebaskan mereka ya, Heeh, sampai suatu ketika anakku ikut sholat Id, dia bilang, "Mama ikut, mau sholat Id, oh ya sholat Id sama ayah," oke kan. heeh, Kita sholat Id bareng, otomatis kan terpisah ya, heeh. perempuan sendiri. Sementara kan gue sebagai bukan muslim, gue di paling belakang tuh sama ipar-ipar gue, cuma ipar gue sholat, gue duduk aja di Duduk belakang aja. ya, duduk aja Iya, di iya, belakang. Nah, iya. tiba-tiba pas pulang sampai rumah, tiba-tiba anakku langsung ngomong aja, "Ayah, maaf ya, Heeh. habis ini aku nggak mau ikut lagi, aku mau Katolik Oh, aja." Dan dia, mengajukan argumen, kenapa? oh gitu. Kenapa saya memilih seperti ini gitu, dan Heeh. ayahnya bisa menerima. Oh itu awal SD ya? Umur 6 kali ya? Ya kalau sekitar 6 7 tahun lah, Oh gitu ya. sekitar 6 7 tahun. Oh, oke, Iya. oke. Jadi tapi dia ini apa, firm gitu, gereja? Iya, Akhirnya iya, rajin gereja dan dia, sama lo, seneng, meninggalkan yang dulu ikut ayahnya sholat heeh, maghrib itu udah ini enggak sudah lagi? berhenti berhenti sama sekali, dan dia Oh, malah ikut putra altar mhm, dan sebagainya. Justru mhm. malah menurut gue dia lebih lebih taat daripada gue sih. Oh gitu? Heeh, Oh, sampai sekarang pun kayak gue mhm, kan mungkin dengan berjalannya waktu gue lebih mhm, lebih cenderung untuk menyebut gue spiritual ya daripada religius ya. Kadang-kadang gue juga mungkin tidak ke gereja, jadi heeh, gue mengikuti hati gue. Kayak mhm, kemarin terakhir, hari besar, anak gue nanya, "Mama ke gereja nggak?" "Enggak." Gue jawab, mmm, "Tidak." Gitu. mmm, Terus anak gue yang gede, kebetulan beda kota ya, dia heeh, kuliah di luar kota, heeh. "Aku misa dari rumah online boleh, Mah?" "Boleh," gue bilang Boleh, gitu kan ya. heeh, "Toh aku nggak nyaman ya?" "Iya, monggo, terserah kamu." heeh, Terus sore tiba-tiba dia kirim foto di grup keluarga, mhm, "Jam segini udah penuh," mhm, ternyata dia udah di gereja. mmm, Begitu pula yang mhm, kecil, "Mama mau ke gereja nggak?" "Enggak." Oh, bilang gitu. mhm, "Kenapa adik mau ke gereja?" Gitu mhm, kan ya. "Mau ikut Uti boleh." "Ya nggak apa-apa, kalau adik mau ke gereja nggak apa-apa. Kalau mau pergi sama mhm, Uti sama neneknya gitu ya. iya, Tapi aku makan dulu ya." "Oh ya udah boleh." Makan, pergilah mereka ke gereja. Dengan ayahnya nggak mungkin ke gereja kan, hari besar, mhm, gue mhm, memilih waktu itu untuk di rumah, mereka semua pergi. Sebetulnya itu menurut gue keinginan gue, mhm, itu tercapai, didikan gue bahwa heeh, mereka bisa memilih tanpa paksaan orang tua, tapi karena mhm, memang kesadaran mereka, karena kerinduan mereka untuk mungkin berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara yang gue iya, tidak pernah iya, memaksakan. iya, Jadi gue iya, bilang, "Ikuti kata hati kamu," gitu loh. mmm. Ya, itulah yang dilakukan sama mereka, jadi gue nggak maksa memang. Tapi nggak anak-anak pernah komplain, Fit, "Kok kita nggak kayak keluarga lain ya yang Natalan sama-sama, kenapa sih, mama sama" manggilnya apa sih lo? Ayah ayah sama mama. Ayah sama mama ini kok kenapa nikahnya beda gitu, Ya, agamanya karena lain? kita tidak menganggap perbedaan itu sesuatu yang wow. Mmm, Jadi sama aja, Kakak suka warna hitam, heeh, adik suka warna orange, mama suka mhm, warna toska, ayah suka warna hitam. Ya udah sih selera biasa aja kan nggak perlu ribut gitu loh. mhm, mhm, Itu hal yang biasa. Jadi mereka mhm, juga, biasa aja walaupun anak gue juga waktu terakhir sekolah di negeri juga ditanya gitu loh, mhm, eee, rasanya apa sih punya nyokap bokap beda agama?" mhm. "Ya nggak rasa apa-apa ya, biasa aja." "Nggak aneh." "Enggak," anak-anak pun Gu selalu bingung Nah, ditanya gitu. gue justru menganggap ya karena gue juga produk seperti Heeh itu, heeh, gue justru menganggap privilege loh. Karena gue pernah ngaji, ya kan? heeh Gue pernah Sunday school, heeh. ya kan? Akhirnya gue di satu titik gue, oh ternyata gue cocoknya yang ini, ya Nah, kan? Kalau orang lain maaf kata ya yang, keluarganya sama semua, yang damai di rumahnya berarti ya gitu mhm. ya, itu kan, warisan ya, Nah, ya heeh, kan? Turun aja begitu, ya kan? Sementara gue pernah ngaji, kebetulan guru ngaji tetangga sebelah rumah, ikut mhm, tuh sama temen-temen ngaji sebelah. Tapi hari Minggu ikut nyokap gue ke gereja gitu, sampai pada suatu titik saya memilih, "Aku mmm, nggak ngaji lagi Ibu," gitu, ya kan? Dan itu awal SD juga sama saya sih, nah, mungkin gue kelas 2 gitu deh, di kelas ya antara iya TK kan? besar kelas 1 lah mungkin. Mhm. Jadi nggak pernah ada komplain yang Nggak pernah oh sama karena sekali, Kak. Ivan kalau, misa suka masuk gereja ya? Itu Iya juga? iya,
Oh. ikut masuk nemenin, karena prinsipnya kita sebagai orang tua kita tetap satu, Iya didiknya iya bareng iya gitu. iya, Kalau mhm, kamu nggak mau, mhm. mending nggak usah sebelum menikah tuh gue udah bilang, "Kalau lu nggak mau, mending nggak usah sekalian, mending gue cari sekalian bapak yang mau nemenin anak gue ke gereja," gitu loh. Mmm, Gue nggak mau anak gue kayak keblok-blok gitu loh. heeh Heeh, heeh jadi heeh. ya udah saat misa ada ayah ibunya, saat dia mau berkegiatan yang lain tetap ada ayah ibunya gitu loh. Cuma kan kalau di masjid kan nggak mungkin kan ya, Nggak karena masjid mungkin. kan cowok cewek dipisah gitu Mhm loh. mhm mhm. Mungkin itu juga yang membuat, anak gua memilih untuk di gereja karena dia, merasa tidak nyaman dipisahkan. Menurut dia karena, sorry ya A maksudnya keluarga itu anak harus satu. laki-laki soalnya dua-duanya Heeh Fitri ya? heeh. Heeh. Jadi dia merasa, wah gitu aja. Tuh ya ada hal-hal lain yang dia ajukan memang. Tapi, Mmm, eee, ayahnya bisa memahami itu, gitu. se Hmm, mhm, dan gue sendiri sebetulnya sepupu gue yang paling paling dekat sama gue juga muslim. Jadi kalau heeh tadi nanya apakah ada rasa heeh nggak nyaman dengan kok komplain anak, enggak, karena mhm kita malah enjoy karena gini, kalau Natal tanpa harus ribut, mhm, pasti ngumpul sama keluarga gue. mmm, Pada saat Idul Fitri tanpa harus ribut, mhm. ngumpul ke sono. Jadi kan nggak ya, kita nggak kalau kalau Iya, seagama kan kadang, "Oh ke sana mulu, ke sini." Nah, itu kan kayak nggak enak. Kalau heeh. ini malah kita enjoy, jadinya nggak perlu. Betul betul. Iya waktu gue kecil juga gitu, keluarga besar ya. Mhm, Natalan di sini, apa, lebaran di heeh. sini gitu. Iya, Just sebenarnya sih nggak apa-apa, asal ya itu pasangannya bisa menyikapi dengan baik ya kan? ya itu value Heeh, yang kita punya value yang sama bahwa mhm Tuhan itu universal kok. Tuhan itu mhm. punya milik semua umat manusia gitu, bukan Ya klaim kalau kita dia. percaya Tuhan itu satu kan? Yes, Iya, yes, heeh, betul itu betul. yang gue didik ke anak gue tuh seperti itu dan Mhm itu terbawa sampai sekarang karena mhm ya itu tadi, gue pengen anakku menjalin hubungan secara pribadi sama Tuhan karena gue bilang iman mhm. yang berangkat dari pengalaman rohani secara pribadi antara dirinya dengan Tuhannya itu akan kokoh dan tidak akan mudah tergoyahkan. Tapi kan Mmm, orang mau ngomong apa aja, ya terserah gitu, monggo, tapi kan ini kan mhm, gue yang ngalamin sendiri. betul. Perjalanan hidup gue sama Tuhan gue kan gue yang ngalamin. Iya iya, Jadi ya lu mau ngomong apa ya gimana gitu, yang mhm ngerasain kan gue gitu. Jadi nggak akan mudah terpengaruh. mhm. Itu yang membuat gue apa, ya yang gue didikan gue ke anak gue. Mhm. Sekarang ritual, Fit, kalau Mhm. lagi puasa gitu lo ikut bangun juga nggak siapin sahur yang Oh iya, gitu-gitu? biasanya iya. Ya, Gue heeh, dari dulu iya, kadang kalau bapaknya anak-anak pergi keluar ya gitu kan, heeh. dia kan sukanya rendang tuh. Ah, Biasanya gue pack-pack-in rendang. Jadi gue masak rendang misalnya berapa heeh kilo, 2 kilo gitu ya. heeh. Gue pack-in kecil 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 gitu. Jadi dia bawa tuh satu wadah tapi udah gue pisahin kecil-kecil. Oh, buat Jadi sekali sekali makan. makan Jadi ntar gitu. dia tinggal sahur ambil. Kan kalau sahur paling males ya. Heeh Kalau heeh. buka mah bisa jalan gitu ya Iya iya, kemana-mana. betul. Jadi kalau itu gue siapin. Jadi tinggal sahur tinggal ambil, microwave Oh, gitu ya. itu baju kembaran nggak? Enggak, kita nggak pernah. Kebayang sih kayak Fitri tomboy begini, pakai baju Nah, kembar. gue bukan orang yang tipikal romantis gitu-gitu, jadi Heeh, kita nggak pernah santai yang aja. heeh, Oh, mungkin, orang-orang kebanyakan mungkin tidak menyangka kadang-kadang kalau gue suami istri ya, karena mereka lebih ngeliatnya kok gue kayak temen aja gitu loh. Hubungannya mmm, memang nggak formal, makanya anak-anakku juga ngeliat, iya ya gitu, dia ngeliat ayah ibunya tuh hubungannya nggak formal, emang kayak temen aja jalan, temen jalan gitu aja. mmm, mhm. Justru, ya itu, kalau soal ribut sih kayaknya enggak ya, apalagi soal agama, karena kita sudah dengan sangat sadar waktu Dengan misalnya banyaknya konflik-konflik SARA, rumah ibadah dibakar, ini itu tuh ada pembicaraan nggak di rumah ya pasti soal kayak ada gitu? gitu, maksudnya gini, Heeh ini ya inilah kalau kalau, heeh, eee, beriman atau punya agama mhm berdasarkan mhm katanya kan, mhm, akhirnya akan orang gampang dipengaruhi heeh, tuh untuk membenci. Padahal kan sebetulnya mhm agama itu tujuannya kan awalnya kan membuat manusia menjadi lebih baik. mhm Yang terjadi adalah dalam perkembangannya mhm mengkotak-kotakan dan saling membenci dan saling menghakimi gitu. mhm Padahal mhm kan ya seperti yang gue bilang, heeh, yang baik mhm buat lu belum tentu baik buat gue, yang baik buat gue belum tentu baik buat lu. Selama nggak merugikan pihak lain kenapa tidak gitu loh. mhm Ya itu aja sih. mhm Tapi, kalau orang udah menyadari bahwa mhm kita punya teritorial sendiri, kita jangan melangkah ke mhm teritorial orang lain, konflik itu kurasa bisa dihindarin ya. mhm. Ada nggak satu titik lu merasakan kerinduan untuk bisa sama-sama beribadah? Nggak Nggak pernah? nggak pernah karena, kita bisa melakukan selalu bersama kok. Nggak masalah, ke gereja bareng, ayo kita mau yuk, nggak jadi Ivan beneran kayak gitu ya?
Iya, Bakalan tuh dia tuh bener-bener bisa, ada dia gitu, bisa. bisa? Jadi Oh, heeh. oke oke. Kalau sekarang mungkin udah enggak, karena kan anak-anak udah lebih "Gue sama temen-temen," gitu ya. Oh ya, Ya kan memang ya Ivan ya kan ya, datang buat heeh. ngedampingin. Oh, emang nggak terasa sama sekali Nggak ya? terasa, memang tidak Heeh, terasa heeh heeh. sebetulnya. Lu apa yang menurut lu membuat pernikahan lo ini berhasil? Tidak Sampai saling 21 tahun? tidak saling memaksakan sih, gitu. Eee, gue ada Ivan atau tidak ada Ivan, gue akan tetap jadi orang yang sama. Demikian pula Ivan. Ada atau tidak Mhm, ada gue, dia akan tetap jadi orang yang mhm, sama. mhm, Kalaupun kita berubah, itu karena keinginan kita mhm, sendiri, berubah. Bukan mhm, karena pasangan kita yang meminta untuk mhm, berubah, tapi karena memang kita yang pengen menyesuaikan, gitu loh. mmm, Pun ke anak-anak, kami mhm, berdua menyadari bahwa mereka juga individu mmm, sendiri ya, mhm, mereka punya kehidupan sendiri gitu. mhm, Kita sebagai orang tua hanya membimbing, mhm, hanya mengarahkan, mhm, sepanjang itu bukan hal yang negatif mhm, secara norma ya, kita bebaskan. mmm, Tidak membunuh, tidak mencuri, ya kan? iya, tubuh Standar lah ya. kita, Ya, mhm, standar lah ya gitu lah. mhm mhm, Ya kalau masalah selera kan gitu, mau minum misalnya gitu, heeh, sepanjang kamu nggak mabok, nggak rusuh, monggo silahkan, asal kamu tahu batas, kan begitu. mhm, Gue mau anak gue menjadi tumbuh menjadi manusia yang dewasa, bukan mhm, karena takut. Tidak minum karena mhm, dilarang, karena minumannya nggak ada. Berlaku juga sama hal kita kan di Katolik juga ada puasa ya, mhm, ya. Jadi gue tidak memaksakan harus, nggak boleh, nggak, tidak. Puasa adalah, buat gue mhm, mengajarkan anak gue, puasa adalah bagaimana kamu mengalahkan diri kamu sendiri. iya, Bukan cuman sekedar menahan makan, menahan minum. mhm, Itu bisa. Makanya di Katolik kan ada pantang puasa ya. mhm, Gua nggak pernah ambil misalnya gue ambil pantang yang, apa sih yang berat buat gue? Gue bukan perokok, ngapain gue pantang rokok? iya, Misalkan ya, mhm, misalnya gue oke disuruh loh, puasa, mhm, gue rutin puasa, misalnya gue rutin puasa Senin Kamis atau gue bisa rutin, disuruh puasa lagi ngapain, itu kan hal yang rutin gue lakukan. mhm. Mendingan gue disuruh puasa ngemil. Ah, itu orangnya temperamental, Heeh, bisa tahan nggak lo gitu untuk heeh, ngeliat nah itu nah, lebih lebih kan kalau buat gue gitu mhm. loh. Di awal-awal ada adjustment apa, Fit? Kita balik lagi dulu awal-awal menikah. Nggak ya, Gak ada? mungkin gini, Santai aja? pengalaman Kan lu gue kan keluarga komplit tuh, Katolik semua, nah, rajin gereja, gitu-gitu. tapi kan Tiba-tiba seperti yang gue bilang, heeh, walaupun kita seagama belum tentu punya value yang berbeda. feel yang sama, Sorry, mhm, value yang sama ya. mhm, Kadang-kadang kita seagama tapi konflik justru lebih besar daripada yang berbeda agama. Karena tadi value tadi kita nggak pengen memaksakan mhm. gitu loh. Jadinya ya biasa saja Iya gitu. kan banyak orang bilang yang nikahnya seagama juga cerai juga bisa gitu kan, Mhm. karena value-nya nggak sama gitu kan ya, gitu. Jadi ketika berbeda agama tapi kayak lo punya value yang sama, ya jalan terus ini kan Iya, karena, pernikahan. mungkin apa ya, pengalaman gue dari kecil, mungkin gue Mhm, tipikal yang mengamati kali, mengamati terus mengambil pelajaran dari situ, mengamati, mengambil pelajaran dari situ, gitu loh. mhm mhm, Jadi saat gue menikah itu terus terang, mhm, Ivan agak surprise sama gue, kayak gue tuh langsung yang gue omongin tuh banyak, segala kemungkinan yang dia bilang, "Gimana lu kok pikir sampai ke situ ya?" Gitu loh. Gue banyak ngobrol gitu loh, mhm, bahkan sebelum nikah ya, maksud kita temen, heeh. itu sampai yang gini, "Gila ya kok lu kepikirannya sampai ke situ?" Makanya Iya waktu lu saat kan nikah pemikir emang, makanya pas nikah tuh gue udah dalam segala gitu, jadi deep begitu thinker. gue jalan, Heeh, bisa dibilang segala sesuatu yang hampir semua yang orang tanya bakal jadi masalah, itu tidak, karena itu semua di awal sudah gue antisipasi, gitu. Makanya orang nanya semua, "Masalah?" Nggak pernah ada kalau soal itu sih jujur aja nggak ada, mmm, gitu. Kalaupun masalah, ya masalahnya gue dengan diri gue sendiri gitu, bukan gue dengan Ivan atau dengan anak gue, tidak. Masalahnya adalah gue dengan diri gue sendiri. Gitu. ini anak-anak udah gede-gede ya, Mhm. lo ada nasehat apa ke mereka tentang pernikahan? Yang gue bilang ke mereka Mungkin zaman zaman nyokap gue, heeh, nikah beda agama itu undang-undang perkawinan belum keluar ya, waktu nyokap gue tahun 70. Lalu ketika lo nikah sudah ada tantangan itu, lo bisa atasi itu semua ya. Lalu, nanti anak lo ke depannya mhm, mungkin ada hal yang berbeda lagi gitu. Ada mhm. nggak yang lo bicarakan dengan anak-anak? Kalau buat gue mungkin waktu itu nggak ada tantangan karena gini, Heeh, peraturan di negara kita adalah negara tidak menikahkan, negara hanya mencatatkan, mencatat. ya kan? Mhm, Jadi kalau agama itu mengeluarkan surat nikah, mhm, negara hanya mencatatkan. Dan kebetulan
dan ini juga salah satu alasan kenapa gue tetap bertahan di Katolik. Mhm. Gereja Katolik itu menghargai perbedaan. Iya, Dia mengakui sehingga dia mengizinkan itu terjadi. mengizinkan. Makanya gue melaju dengan surat nikah dari Gereja Katolik gitu. Mhm mhm mhm. Jujur aja sih kalau semua agama adalah bilangnya nggak boleh sama agama lain. Oh, gue memilih untuk tidak beragama. Karena buat gue mengkotak-kotakan bukan Tuhan. Mmm, Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan pasti baik adanya dan akan membuat ketenangan gitu loh. mhm, Kalaupun ada orang yang memilih untuk agamanya sama ya, mhm, itu kan karena mereka nyaman dengan itu, nggak ada yang salah. mhm, Sepanjang menimbulkan kenyamanan dan mhm, kedamaian, monggo lakukan gitu loh. Tapi kalau sudah tidak membuat nyaman atau menyakiti orang lain ya berarti itu nggak benar. Buat mhm gue gitu mhm. aja sih. Ada pesan ya ke anak-anak? Kalau Soal soal pernikahan beda agama gitu ada nggak? mmm, gini, Mmm? Iya, oke. mhm Enggak, pertama gue pasti sama anakku bilang, mhm. "Kenali dulu diri lo, Oh, kenali diri kenali dulu. dulu diri lo. Heeh. Lo seperti apa, kebutuhan lo seperti apa, lo inginnya seperti apa. Mmm, Baru kemudian lo cari pasangan yang kira-kira bisa saling melengkapi sama lo," gitu loh. mmm, Jadi, lo punya sesuatu yang baik, mhm. pasangan ini punya sesuatu yang baik, kalian saling melengkapi, bukan saling, menjadi beban. Oh, oke. Jangan gitu loh, Heeh gitu. heeh. Jadi tanpa pasangan kamu, kamu sudah lengkap. Tapi dengan pasanganmu, kamu menjadi sempurna. Itu pesan gue ke anak gue. Nggak ada, "Jangan begini, jangan nikah, No, nanti ribet karena no. urusannya, administratifnya Karena begini-begini." karena gini, hidup gue sama anak gue beda. Jadi gue nggak bisa berlakukan cara gue ke mereka. Karena mereka Kan kita bukan kita. ya mereka mereka adalah pribadi yang berbeda. Iya, Jadi gue, ya monggo, lu belajar aja dari sekeliling. mhm Kalian belajar dari sekeliling mhm kalian, ambillah yang terbaik dan cocok mhm buat kalian, untuk hidup mhm, kalian. Itu aja sih. mmm. Soal karakter anak lo, lu Hmm. merasa anak lo ini punya toleransi yang tinggi atau mereka sebetulnya santai aja menghadapi semua isu, cuek gitu? Kebetulan, Mhm mungkin karena kami berdua itu dari kecil mengajarkan untuk care sama sesama, mhm. jadi mereka cukup punya kepedulian yang tinggi pada sesamanya sih gitu. Mmm, Mereka nggak bisa tuh kayak cuek gitu. mhm Anak mhm gue misalnya kayak makan gini, kita makan nih di restoran, mhm ada tuh kadang-kadang orang di luar, mhm dia berhenti, dia akan berhenti makan gitu. "Diem kok, kenapa kamu?" "Dia nggak makan Mah." "Terus?" "Aku pesen ya," gitu kan. Dia pesen, bilang sama orang resto, mhm. "Nanti tolong dikasih ya." Oh gitu. "Ya." Bisa kadang-kadang gitu. Ya itu Oke. didikan lo banget, value itu, Iya, ya heeh, maksudnya kan? ya itu gue happy bahwa mungkin dari keseharian Kebaikan, murah gue hati. tidak secara spesifik saya sebetulnya gitu, cuman Iya iya iya. ya berjalan itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi membuat dia, care itu juga karena mungkin keseharian ya, Heeh gitu. Termasuk, sama asisten rumah tangga gitu kan. heeh Kebetulan neneknya punya asisten rumah tangga pasti kan udah berusia ya. heeh Anakku kalau mau pergi tetap pamit, kalau pergi pergi jauh dia pamit, heeh. dia cium tangan gitu. Walaupun Oh, mereka asisten rumah tangga tapi dia lebih tua, kamu harus tetap menghormati. Nah, mmm, jadi anakku tidak, melihat orang dari, background tidak, gitu. mhm. Jadi, eee, either dia gembel, either dia presiden, tetap kita akan kasih hormat yang sama, gitu. Itu tadi ya, mengedepankan norma aja Ya, sebetulnya, heeh, heeh, value ya. iya. Mhm Kita kita manusia yang sama kok gitu. Hanya mungkin ada orang yang, beruntung atau tidak mhm beruntung gitu kan, atau mungkin jalan hidupnya Tuhan sudah tetapkan seperti itu. mhm mhm Kita nggak pernah tahu hidup kita ke depan kayak apa ya. Mungkin mhm. sekarang kamu, jadi bos ya, Heeh, setahun 2 tahun ke depan itu gembel yang jadi bos kamu, kamu mau apa? iya, Kalau kamu injek-injek dia gitu ya. heeh, Jadi tetap apapun dia hargai mhm dengan nilai yang sama misalnya, mhm. apapun. Seperti yang tadi gue bilang, mau gembel kek, mau presiden, tetap kasih hormat yang sama. Ketika ada suatu isu, anak-anak kan sekarang Mhm, gampang ya mhm, akses berita ya. Ketika mhm, ada suatu isu SARA gitu mhm. ya, pernah nggak anak lo melontarkan protes gitu, either ke Oh iya, oh bapaknya atau iya, iya. ibunya, "Kenapa Pasti, sih begini?" kok Heeh mereka bisa ya seperti itu? heeh, Ya itu lagi, kalau gue bilang ya, kita nggak tahu di keluarga diajarin apa. Makanya mmm, kita bilang gitu. mhm mhm, Prinsipnya, apa yang, kamu harapkan orang lain lakukan ke kamu, lakukanlah demikian. Kalau kamu mhm, nggak mau dipukul, ya jangan pukul, gitu kan ya. mhm mhm, Kalau mhm, kamu ingin orang baik sama kamu, ya kamu juga harus baik, mhm gitu. mhm, Kayak gitu aja, gitu kan, mhm sesimpel itu, gue bilang sama mhm anak-anakku, "Oke," gitu. mhm. Bicara masalah perkawinan nih, Mhm, anak kita mhm, nanti, anak lo gitu nanti ya.
mhm, Elonya oke, menerima apa siapapun nih menantu lo ya, iya, agamanya, sukunya, apapun gitu. Tapi ketika dari pihak sananya tidak setuju, apa yang lo lakukan sebagai ibu? Apa saran lo ke anak? gue bilang sama anak gue, "Lu lihat pasangannya, pasangan lo, dia siap nggak untuk berjuang sama lu? Karena ini hidup lu dan lu berdua gitu, Mhm, bukan keluarganya, bukan mhm, keluarga lu gitu ya. mhm, Walaupun bagaimanapun juga keluarga tetap ada pengaruhnya ya. mhm, mhm, Cuman kalau emang keluarganya bener-bener nggak mau, ngapain sih lu cari susah? mhm, mhm, Kecuali kalau itu pasangan lo mau berjuang sama lu, mhm, gua keluarga lu akan support lu, mhm, gitu. Kalau keluarganya nggak mau support, nggak apa-apa, kita mmm. akan support gitu loh. Cuma pastikan itu pasangan kamu mau tetap Jadi berjuang. bener-bener anak ini ya, nggak ada background keluarganya segala macam buat lu nggak mengganggu ya? Nggak. Ketika misalnya Mhm calonnya mhm Shea nih, mhm mau oke, dan kebetulan agamanya lain, mhm. lu akan support ya? Mhm, Mereka sepanjang sebagai sepanjang kalian berdua tuh tahu bener apa yang kalian mau, gitu. Jangan mmm, cuman karena emosi saatnya euforia, oh lagi jatuh cinta terus mhm enggak, mhm lo harus mhm, pikirkan baik-baik, mmm, gitu. Karena, menikah itu kan sebetulnya bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah, itu sangat luar biasa sulit pasti, ya, gitu. Walaupun mungkin karena gue mungkin antisipasi jadi nggak terlalu kaget dengan segala mhm, apapun yang terjadi dalam kehidupan pernikahan gue, gitu loh. mhm. Makanya kan se se hidup, eee perkawinan gue juga nggak yang mulus-mulus banget sih. Cuman Semua kalau perkawinan begitu tuh, cuman kalau anak gue nanya, "Kamu nggak lihat mama," yang kecil, anak gue yang kecil mhm, mungkin ya, "Mama sama ayah teriak-teriakan, bentak-bentakan." Memang enggak, dia bilang. Karena bukan berarti nggak pernah bertengkar, ya cuman sedapat mungkin pertama nggak di depan anak-anak. Kalaupun marah, kalau bisa, ya bicara, ya walaupun kalau soal ngomel mah, "Gua mama ya." Mau ke bapaknya, ke anaknya sama gua ngomel, itu heeh, jangan basah di tempat tidur ya nggak ya, mama kan, itu heeh standar heeh, lah. Tapi kalau yang mhm. berantem sampai, itu ya enggak sih, puji Tuhan sih enggak, gitu loh. Yang kecil Ya, dosis sekarang umur berapa ya? tahun 15? ini 16 tahun Oh ini, 16 ya? tahun ini. Udah memilih juga keyakinannya mau ke mana dia? Saat kalau dia tuh lebih dia nggak suka yang ribet, Mmm, gitu loh. Jadi, saat ini dia tidak memberikan alasan spesifik, tapi dia oke. saat ini dia Heeh. memilih untuk tetap Katolik. Oh gitu. Dia karena dia anak spesial ya. Iya Jadi, iya iya. dia memilihnya sudah Kritis agak banget kan anak heeh ini? heeh, sudah Mhm agak mhm. besar, dia hanya bilang, "Oke, gue mau begini aja," gitu, sementara ini. Sementara ini masih Heeh, ikut ke gereja jadi ya? Ikut ke gereja? kadang-kadang ikut neneknya. Jadi dia tuh Oh. sebenarnya anak-anak gue justru lebih lebih, apa ya, lebih rajin lah dari gue. Segitu ya, Fit, ya? I iya, walaupun mungkin gini, karena mereka tahu Ikut bahwa neneknya heeh, sama karena kakeknya, mereka tahu heeh. bahwa, gue tidak mau, mungkin gue bukan tipikal yang, berdoa tuh perlu dilihat orang gitu. Oh Karena iya buat gue dong. berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan dan bisa gue lakukan di mana aja. Mhm. Dan anak-anak gue tahu bahwa gue tetap berdoa walaupun mereka tidak melihat, gitu. Mmm. Mereka meyakini itu. Mhm 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 Jadi mhm. ya udah nggak apa-apa. Keluarga suami gimana, Fit? Cucunya dua-duanya Katolik? Sejauh ini sih gue nggak ada masalah ya sama ipar-ipar gue dan, Oh ya? sejauh ini ya, sejauh Heeh. ini keluarga besar mungkin perkembangan ya, perkembangan waktu dengan salingnya kita berinteraksi, mereka juga, Mhm. ya walaupun basic-nya mereka Dari awal muslim, welcome ya? Welcome? gue sebetulnya kan kita nggak pacaran ya, gitu. Iya iya. Yang gue tahu Sama juga background-nya kagetnya kali ya sama mereka keluarga mereka lo? kaget bahwa kan bapaknya anak-anak tipikal yang, oh saklek gitu. Dulu pun waktu adiknya nikah beda agama, dia saklek, "Pasangan lu kudu pindah Islam kalau nggak boleh." Nah, dia Oh, tipikal sempet begitu. gitu, Ivan? Sempet seperti itu gitu Heeh loh. Tapi heeh. ternyata bahwa dia akhirnya menikah di gereja itu surprise dan, gue menghargai mereka sekeluarga besar mereka ikut misa di gereja. Oh gitu, datang ya? Mereka datang, ya. Oke oke. Ya gue nggak tahu mereka menjelaskan gimana, tapi Heeh dengan heeh. berjalannya waktu. Tapi gue tidak menerima penolakan juga sih dari mereka. Oh syukurlah. Heeh, Mhm. Dan dan kedua anak lo Katolik, mereka juga menerimanya heeh dengan besar heeh hati? heeh. Iya, dan ya memang apa ya, Heeh mungkin karena sudah ada kesadaran itu jadi walaupun kita berbeda-beda tuh nggak merasa sesuatu yang aneh. Pernah suatu heeh ketika anakku gue tinggal di rumah ipar heeh gue ya, mereka heeh kan keluarga muslim. heeh Terus, gue pikir kan mereka puasa ya, heeh gue pergi tuh gue sama anak gue yang kecil sama Ivan, heeh. "Kakak Kak, mau dibawain makan nggak?" "Nggak Mah," gitu loh. Mhm. Terus gue pikir, oh mungkin mereka dia menghargai sepupunya kali ya, lagi Heeh pada puasa di rumah itu. heeh. You know what? Itu keluarga lagi nggak puasa loh. Iya, dia bilang gitu, Oh. dia bilang, "Mbak, kita nggak puasa loh nih semua. Terus saya nggak mau makan gimana?" Dia bilang mau nunggu ayahnya. Ya udah biarin.
Jadi ternyata malah sepupunya malah nggak ada yang puasa waktu itu. Jadi tantenya Oh, masak masak, tantenya masak, anak heeh. gua nggak makan, dia bilang, "Entar aku makannya bareng ayah pas buka puasa." Mhm. Menurut lo berapa persen support dari keluarga yang membuat pernikahan lo ini berhasil? Berapa persen sih? Gini, keluarga Lu gue teguh, kekeh gitu. Tapi ya ketika lu nggak berjodoh sama keluarga besarnya kan goyang juga kan. Misalnya gitu ya. kebetulan Heeh. mungkin karena gue dari kecil, gue tuh biasa mungkin melangkah sendiri tanda kutip ya. Jadi ini hidup Mhm. gue yang menentukan sendiri gitu dan keluarga gue mengenal gue jadi ya mereka sepanjang itu baik mereka support aja. Mereka nggak terlalu banyak ikut campur sih gitu loh. Keluarga dari Ivan maksudnya? Kedua belah pihak sih, Oh, oke. nggak terlalu banyak ikut campur Heeh. sih gitu. Jadi ya fun-fun aja gitu. Nah, gue menganggap mereka support juga gitu dengan Hahaha, kehidupan lu, pernikahan lu gitu iya, gitu. heeh, Berapa iya, persen itu? Bayangkan tidak didukung. tetap melaju. Gue kan orang yang nggak peduli ya. Sepanjang Ah, keluarga kecil ini keluarga kecil heeh, gue di bawah kendali gue. heeh. Tidak ada seorang lain yang bisa intervensi sama keluarga gue, termasuk bokap gue. Waktu bokap gue mau coba intervensi, Mhm, itu gue cukup keras bersikap. mhm, Gue bilang sama bokap gue, "Papa, papa sudah cukup mendidik aku dan sibling aku," gue bilang gitu. mhm. "Anak-anakku itu adalah urusanku dan Ivan jangan coba-coba ikut campur untuk pendidikan anakku, terutama masalah iman." Mmm. Itu gue tegas ngomong gitu loh. Mhm, mhm, Jadi, eee, gue waktu awal memulai, gue mhm, sudah tekankan sama Ivan, "Ini keluarga kita, mhm, aturan main kita, mhm. gitu loh, hidup kita. Tidak ada satu orang pun gue izinkan intervensi, termasuk orang tua kita masing-masing." Gitu. Jadi, Ivan setuju, Mhm, ya sudah. Dan kebetulan sih mereka ngelihatnya kan kita baik aja ya gitu loh, dan mhm, kita juga mhm, nggak yang anakku yang, "Oh gimana?" Enggak gitu loh. mhm, Keluarga mereka juga nggak begitu gitu loh. Jadi ya udah santai kayak waktu mertua gua meninggal kan ya kita 100 mhm, hari kebetulan Ivan di Jakarta, ya udah nyokap gua ngadain tahlilan lah dengan teman-teman yang muslim mhm, itu, mhm. karena 100 hari Ivan ya udah tahlilan lah di bawah klip pohon Natal itu, kami tahlilan lah gitu, ngajian di rumah. Oh. Jadi ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Kebetulan tetangga-tetangga juga support ya gitu loh. Jadi ibu pengajian, "Oh iya, oke," tahu karena gua beda, Mhm, gue keluarga Katolik ya, kan kita nggak mhm. mungkin tahlilan, jadi mereka mereka yang tahlilan. Kita sediain, apa sih yang perlu disiapin gitu ya, kita siapin semua, mereka yang jalan, gitu. Oke. Ya kalau gue sih menganggapnya bahwa lo berhasil karena relatif nggak ada halangan gitu Iya, ya iya, dari keluarga, dari lo sendiri, dari Ivan yang mhm, ternyata selama ini bisa, toleransinya terus jalan gitu mhm. ya. Tapi apa, ada nggak pesan lo, nikah beda agama jangan lakukan kalau? Itu tadi kenali diri kita sendiri, Mhm, kenali pasangan kita, kenali keluarga besar kita, mhm, keluarga besar pasangan, bisa nggak lu handle itu? Lu punya kemampuan nggak untuk meng-handle hidup lu? Gitu loh. mhm, Kalau lu nggak punya kemampuan, jangan. Gitu loh. Karena gini, istilahnya untuk melindungi lu harus punya kekuatan sendiri untuk melindungi keluarga lo. mhm, Kalau lu mhm. tidak punya kemampuan itu lebih baik jangan melaju gitu loh. Bahwa kalau lu masih, punya apa misalnya takut sama orang tua Iya, dan iya, iya, sebagainya, iya, itu ya jangan biasanya jangan kan. jangan lo lakukan Mhm, gitu loh. biasanya kan orang tua Heeh, mengancam ya, iya. "Oh siap kalau begini nanti Oh begini," iya, gitu. Iya. gue pernah. Iya orang tua kan suka kadang-kadang kayak gitu ya, Mhm, mhm. kayak apa sih memanipulasi ya. Oh, ya itu tadi, buat Mhm. gua nggak kena begitu-begitu. Jadi ya, Mmm. mungkin karena tergantung orangnya sih ya. Mhm, mhm. Buktinya juga banyak sih kayak Nurul Arifin buktinya sampai sekarang juga beda agama sama Mayo, masih Betul, oke-oke betul. aja ya gitu, Mhm, nggak mhm, ada masalah gitu kan ya. mhm. Eee, Sepanjang lu tahu gitu loh, lu punya kemampuan apa, lu Mhm. punya senjata apa, lawan lu siapa Lu gitu ya, punya nyali. lu punya nyali, kalau lu bisa menakar itu semua bahwa lu bisa masuk dalam kendali lu, lakukan. Kalau enggak jangan. Tapi lu jangan. Kalau enggak, jangan. Itu sih. Mhm. Gue sendiri memang tipikal yang begitu juga, bahwa gue gini, gue ngukur gitu loh. Mhm, Nih, wah mhm. kalau kira-kira gue bakal babak belur, mendingan Mhm. gue lakonin. Tapi karena Mmm. gue tahu gue sanggup, gue bisa, gue Mhm. jalanin. Gitu. Mmm. Jadi ya kembali lagi, kenali dulu kemampuan diri lo. Iya, iya, Mm-mm. iya, iya. Betul, betul. Oke. Ngobrol sama Fitri ya. Macan, Bo. Gitu ya. Kalau gue mau cerita gue lah Mm-mm. ya sedikit ya. Gue itu, bokap gue baik, rajin beribadah ya. Gue Sunday school, sekolah minggu Mm-mm. ya nganter juga bokap.
nyokap ke gereja juga dia nganter gitu ya. Tapi setiap hari Natal ada kesedihan luar biasa yang gue rasakan gitu ya, Mhm karena dia nggak ada gitu. Sementara gue sayang banget sama dia mhm gitu ya, dan gue juga tahu gimana dia mencintai istrinya yang beda agama ini sama gue gitu ya. Jadi yang terjadi adalah tiap Natalan gue pasti minta ke Surabaya. Waktu itu ya, gitu, Fit. mhm Iya. Jadi ya melo ya, gue kan mhm orangnya gitu, mhm Natalan bapak gue nggak ikut gitu ya. Walaupun ada acara keluarga di Jakarta mhm gitu yang mhm Natalan mhm bareng gitu. Jadi biasanya terus gue tuh pas Natal gue bisa kabur. Gue minta sama nyokap gue ke Surabaya. Karena di sana keluarga nyokap gue kan Kristen mhm Katolik mhm gitu. mhm Jadi rame gitu mhm kan, mhm yang keluarga-keluarga deket gitu. Itu kesedihan gue pertama itu adalah itu hal yang nggak apa-apa kita sharing juga mhm ya mhm teman-teman ya. mhm Itu adalah hal yang gue share ke anak-anak gitu ya. Kata lain untuk jangan, sama kayak lo, jangan ketika lo nggak mampu. Akhirnya gue belajar dari orang tua gue, apa yang terjadi sama gue, kayaknya gue nggak mampu gitu. mhm Gitu mhm. ya teman-teman. Jadi Heeh. biar imbang nih ngobrolnya Mhm sama mhm Fitri. mhm. Fitri mampu kalau saya nggak mampu. Jadi apa yang dialami orang tua saya itu pelajaran buat saya supaya kalau bisa seagama aja. Supaya anak-anakku nggak merasakan kesedihan seperti yang aku rasakan dulu. Waktu Natalan tuh gue minta, Bu kita ke Surabaya aja deh gitu. Kumpul sama Bude, sama Mhm sepupu-sepupu yang mhm. agamanya sama gitu. Itu yang gue bilang ke anak-anak sih. Other than that ya udah gue pikir beragama, jalankan, tapi ada norma juga yang kamu Mhm ingat gitu. Value itu yang lo bilang tadi ya. Bahwa jadi orang tuh nggak mandang agamanya harus baik, harus toleransi, ya kan? Harus saling menghargai, menghormati orang yang lebih tua, tadi kayak mhm. saya tadi, gitu sih. Ya itu salah satu kejadian kayak lu itu kan Mhm, pernah terjadi juga di sekeliling gua. mmm, Itu termasuk antisipasi gua, makanya gua bilang sama Ivan, "Saat heeh kita punya anak, heeh. kita harus tetap bersama." Makanya kan mereka tidak sempat punya rasa kayak lo itu, Iya karena itu gua iya, cover karena lah. kalau sholat Id nyokap gue nggak ikut lah, Nah belakang ke itu, gereja bokap gue nggak gue ikut, selalu temenin anak-anak sholat, tapi mama nggak bisa ya, gue kasih. heeh. Jadi Lu nungguin di iya, belakang. kadang-kadang gue di Heeh pinggir kalau heeh misalnya pas di lapangan, gue di pinggir, dia akan lihat heeh ibunya ada di situ, heeh heeh. gitu loh. Mereka tetap sholat. Saat ke gereja, ayahnya tetap ada. Jadi nggak ada, makanya pas perayaan Natal kita kumpul semua. Pada saat Mhm Idul Fitri mhm. kita kumpul, tetap seru. Apapun. Jadi mereka tidak Bener, sampai sekarang pun makanya kalau ditanya temennya, gimana rasanya? Ya mereka bilang nggak ada yang gimana-gimana. Tidak ada yang hilang dari mereka. betul betul. Heeh, iya. Itu yang gua enggak ya. Maksudnya kalau nyokap gue, bokap gue puasa dia bangun pagi iya, tapi kalau sholat Id ya udah siapin aja pagi dia mah di rumah sama gue gitu kan, Tapi kalau sekarang sih gitu. enggak sih, bokapnya sholat Id sendiri, cuma Iya biasanya iya, kita anak kan heeh gede-gede heeh, ya biasanya jelas udah lah, mama heeh, siapin, udah jadi biar ayah memilih. pulang, Heeh, semua udah ready nih, gitu. mhm, Biasanya kita makan, terus nanti mhm. ke tempat Ageng-Ageng itu nenek gede ya, jadi, eee, kakaknya nyokap gue, kita selalu tiap lebaran, Oh, kalau Ivan di Jakarta, kita heeh selalu ke sana. Jadi habis sholat Id, heeh. kita langsung cabut ke sana, Oh langsung, gitu. tempat sepupu gue yang juga muslim itu sepupu gue yang paling gue Mhm deket, ya mhm, pasti gue ke sana, kumpul sama mereka. heeh. Bagus Kecuali tuh. kalau Mhm, waktu dulu gue di Denpasar karena heeh Ivan anak paling tua, heeh. keseringannya kumpul di rumah gue. Jadi kita masak berbagi ya. Jadi habis sholat Id semua sholat Id bareng. Kita semua Oh, bareng semua sholat Id. Termasuk gue ikut walaupun gue heeh, agak minggir dikit ya gitu ya. heeh heeh. Kita semua bareng gitu. Nanti pulang Oh, bareng. Jadi bareng lagi. kebersamaan itu selalu tetap ada. Jadi mereka nggak ada Bagus ngerasa ya. hilang. Indah sih ya, teman-teman ya. Sebenarnya Heeh, kalau gue kayaknya pikir kayak pas itu ideal banget ya, gitu sih. iya Heeh sebetulnya heeh karena itu tadi kita tidak ada yang merasa terancam. heeh. Kita tidak ada merasa lebih, gitu. Kita Iya iya. kita Mau keluarga. sama-sama Ah, ah, pokoknya. kan kita Iya, keluarga mhm. gitu. Cuma ya tadi kembali dari value kan bagi tiap orang beda ya. Ada yang Mhm mungkin mhm. nggak bisa, Iya, ada yang sampai gue sayangkan sampai terjadi begitu anaknya membuat keputusan yang berbeda dengan orang tuanya dibuang dari keluarga. Apa iya, iya Tuhan ingin seperti itu? Kan betul gitu. betul. Iya iya iya. Ya segitu Iya, aja. nggak Tuhan nggak jahat ya. Heeh, oke iya iya. Oke, ya teman-teman, ini membuka wawasan kita sih ya, ya sekedar info ya, gitu ya. Nggak menilai, baik buruk semuanya kembali, tapi ya puji Tuhan yang dialami Fitri ini, saya boleh bilang mulus gitu ya, untuk nggak ada masalah sama sekali soal ibadah, soal kepercayaan, semua dibicarakan sama-sama dan hebatnya semua dilakukan sama-sama. Sampai sholat Id aja Fitri ada di sebelahnya nungguin anaknya yang lagi sholat waktu itu ya. Dan ketika anak-anaknya
sudah memilih keyakinannya apa, yang besar nih umurnya ada 20, 20. 20 gitu. Ayahnya juga bisa menerima dengan besar hati, keluarga besarnya juga bisa menerima dengan besar hati gitu ya. Itu makanya saya undang Fitri ke sini gitu ya. Itu ada ya keindahan lah gitu Itu dalam salah hal satu kita. rezeki loh. Banget, Tuhan banget, kasih, iya itu kan? patut disyukuri gitu, Heeh. bahwa kebetulan, eee, ya keluarga gue, keluarga bokap terutama kan fanatik gitu. Mhm, mhm. Ivan juga tadinya seperti itu. Mhm, Tapi kenapa setelah gue sama Ivan jadi satu, itu mhm. bisa bisa apa ya, menular ya, mungkin. Akhirnya menerima Iya, ya, akhirnya dengan mereka tangan terbuka. akhirnya jadi Mhm, mereka, "Oh iya ya, ternyata oke aja." Jadi ya iya, mhm, bisa seperti itu. Vibes-nya mhm. menular ya, mungkin positif dan itu gua Iya, syukuri dan betul. mungkin mungkin Tuhan mungkin gue pikir memang itu jalan Tuhan kasih, Mhm. makanya kan diberi Karena kemudahan dari ya. awal lu juga udah tegas ya, Mhm, pokoknya ini keluarga kita, mhm, kita yang atur sendiri, orang iya. lain nggak boleh ikut campur. Dan Gua lu rasa mhm, selama kita niatnya baik pasti Tuhan kasih jalan, gitu aja sih. mhm. Ya, ya, ya. Oke. Walaupun ya tantangan tetap ada. Pasti, Heeh, pasti. cuma Semua pernikahan heeh, ada tantangannya, ya. iya. Thank you banget, Fit. Ya, gue Gua seneng ngomongnya banget cepet hari banget ini. ya. Iya, lu kalau ngomong gitu. Gue tuh kalau ngomong Ya. nggak bisa pelan-pelan gitu ya. Heeh. Bagus, aku suka hari ini Fitri datang ya. Kita ngobrolnya beda gitu ya. Oke, teman-teman ambil hal positifnya ya. Dan semangat semuanya apapun yang kita jalani, kita percaya bahwa ada agama, ada Tuhan, ada norma-norma yang bisa menjadikan kita hidup rukun dan damai selalu ya. Oke, thank you. Thank you, Fit. Yo, oke, Bye bye. bye.